Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, kepada pengarah materi brainstorming pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kesempatan kita semua. Salawat kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau sehingga kita merasakan hari ini nikmat puasa, nikmat sholat, ibadah yang kita rasakan sebagai sebuah tujuan akhir daripada tujuan hidup manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Sebuah nawaitu yang hari ini kita lakukan adalah menjadikan kegiatan kita pada kesempatan ini adalah Tuhan jadikan sebagai sebuah ibadah. Brainstorming project karma. Jadi ceritanya bahwa yang saya memberikan sebuah pengantar hari ini adalah terkait dengan adanya proyek karma atau program jangka pendek karya rasional mahasiswa yang dilaksanakan oleh IPPS. Nah, terus kemudian apa yang harus saya sampaikan kepada kita semua sekaitan dengan ini adalah yang pertama bahwa mengenal brainstorming. Yang pertama memberikan penjelasan atas materi saya sendiri terkait dengan istilah brainstorming itu relatif baru didapatkan ya. Konsepnya sesuai dengan kreativitas manusia. Artinya bahwa istilah brainstorming ini adalah sebuah kreativitas manusia. Kita sendiri yang berkreasi. Ide memanfaatkan proses untuk bisnis, untuk akademik, ya, untuk apapun juga. Dan ini juga dikembangkan oleh Osborne pada tahun 1941. Nah, pada prinsipnya brainstorming adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif. Ingat, sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk mengaparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Jadi perlu kita ketika ada masalah yang muncul, maka kita mencoba untuk menahan dulu kritik, menahan dulu penilaian. Maksudnya begini, jangan kita segera mengambil suatu kesimpulan terhadap sesuatu di mana sesuatu itu kita belum tahu apa sebenarnya di balik sesuatu itu. Saya berharap saudara-saudara sekalian mencoba untuk memegang kertas dan ballpoint untuk kita coba memberikan motivasi pemahaman terhadap brainstorming ini. Yang pertama dari sekalian, kalau dikatakan memunculkan penyelesaian masalah, berarti tentu dengan cara kreatif, maka tentu kita juga dulu harus memahami apa itu masalah gitu. Apa itu masalah? Anda harus catat, masalah itu adalah terjadinya kesenjangan antara the solent dan the sane. Saya ulangi, masalah itu adalah terjadinya kesenjangan antara the solent dan the sane. Yang mana maksudnya masalah itu adalah terjadinya perbedaan antara atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kalau misalnya Anda kuliah hari ini, tentu Anda berharap selesai tepat waktu. Anda belajar selesai tepat waktu. Itu harapannya, itu the solentnya gitu. Kenyataannya Anda tidak selesai. The sane-nya tidak selesai, belum selesai. Berarti inilah yang dimaksud dengan masalah. Masalah apa lagi misalnya? Masalah yang dimaksudkan itu contoh, ketika kemudian kita melewati lampu jalan lewat Petarani, lalu kita menemukan yang namanya traffic light, ya kan begitu. Traffic light menunjukkan tanda warna lampu hijau. Nah, the solentnya, harapannya, yang namanya lampu hijau itu, semua orang berharap bahwa semua orang berhenti gitu, di lampu hijau itu. Pertanyaannya, bukan pertanyaan, kenyataannya ada orang yang melewati lampu hijau itu. Itulah yang dimaksud dengan masalah. KPK hadir, contoh lain, KPK hadir sebagai lembaga penegak hukum, polisi hadir sebagai penegak hukum, jaksa juga mengurusi persoalan korupsi, polisi mengurusi persoalan korupsi juga pula,
KPK juga mengurusi korupsi pula. Itu desolennya, bahwa korupsi ini sudah mulai agak berkurang. Kenyataannya malah korupsi bertambah. Ini contoh ya, bukan kasus yang saya sebutkan. Nah, itulah yang dimaksud masalah. Jadi yang terakhir saya memberikan contoh supaya Anda bisa mencatat baik-baik. Kalau Anda suka anaknya orang, lalu kemudian Anda berharap Anda diterima cinta Anda kepadanya, maka harapannya Anda, cintanya Anda yang Anda sampaikan kepada dia, itu Anda diterima kan? Itu the solen, itu harapan Anda. Kenyataannya ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang ditolak ini desainnya itu ada masalah. Apakah masalahnya proses penyampaiannya? Apakah masalahnya adalah timingnya, waktunya yang tidak tepat? Apakah masalahnya karena Anda berteriak dengan apakah masalahnya karena diri Anda sendiri? Apakah memang karena memang Anda tidak sesuai, atau mungkin memang adalah Anda tidak cocok atau tidak sejodoh dengan dia? Nah, itulah kemudian kita tidak boleh serta-merta langsung mengkritik. Jangan langsung mengkritik yang namanya KPK. Jangan langsung mengkritik yang namanya polisi. Jangan mengkritik langsung yang namanya traffic light. Jangan langsung mengkritik yang namanya jaksa. Jangan langsung Anda mengkritik orang yang Anda ungkapkan perasaan Anda kepadanya. Tapi Anda harus menahan kritik itu dan mencoba untuk tidak menilainya dulu. Apa yang dilakukan, itulah yang dilakukan, yang disebut dengan mencoba untuk itu yang dimaksud dengan brainstorming. Itulah yang dimaksud dengan brainstorming. Mencoba untuk mendudukkan persoalan itu secara akal sehat, lalu kemudian mencari bagaimana metodenya untuk dapat berkesesuaian antara the solen dan the saint. Kesesuaian antara the solen harapan dan the saint kenyataan itu adalah bukan masalah. Tapi kalau tidak berkesesuaian antara the solen dan the saint, barulah disebut dengan masalah. Sehingga lebih lanjut lagi, kalau kemudian kita sudah menemukan adanya kesesuaian antara the solen dan the saint, maka Anda tidak perlu lagi untuk melakukan kreatif. Boleh saja kreatif, mungkin tidak perlu kreatif dalam arti untuk menyelesaikan masalah. Karena kan bagaimana kita mau menyelesaikan masalah sedangkan tidak ada masalah. Mungkin yang perlu dilakukan ketika sesuatu itu sudah sesuai antara the solen dan the saint, yang Anda harus lakukan adalah inovasi. Inovasi. Ya, inovasi tentu juga adalah kreatif ya, tapi mungkin lebih tepatnya saya mengatakan inovasi. Nah gitu, mengembangkan sesuatu. Kalau dalam bahasa penelitian itu sebenarnya rekonstruksi gitu. Gitu. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan terkait dengan slide ini ya, brainstorming ini, tidak sedikit mahasiswa yang kemudian mengalami kendala-kendala di dalam melaksanakan proses-proses penelitian di akademik, baik itu tesis, baik itu skripsi, baik itu disertasi. Mengapa demikian terkendala? Dikarenakan ia tidak mampu memahami dan terkadang tidak mampu memahami apa yang ia teliti. Dia meneliti tapi dia tidak paham apa masalahnya. Intinya banyak mahasiswa atau para akademik tidak menyelesaikan studi akademiknya karena yang mau dia teliti adalah tidak ada masalahnya. Dia hanya mencoba melihat, mencontoh beberapa model-model penelitian yang ada di luar sana, yang menganggap itulah yang terbaik, tapi dia tidak menemukan masalah di dalam penelitian tersebut yang berakibat dirinya tidak mampu menyelesaikan. Jadi pada intinya saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan brainstorming ini untuk menyelesaikan masalah, maka jangan coba-coba meneliti sesuatu yang tidak ada masalahnya. Saya ulangi, jangan coba-coba meneliti sesuatu yang tidak ada masalahnya. Jadikanlah penelitian itu sebagai carilah model penelitian yang kemudian memang objek yang Anda teliti itu ada masalahnya. Yang manakah masalah tadi? Seperti saya ungkapkan jauh-jauh sebelumnya.
Dan terkait dengan ini, sebagai motivasi umum terkait dengan penelana brainstorming ini adalah bahwa kita semua mahasiswa dituntut untuk kemudian melakukan hal-hal seperti itu, menulis dan berbagai literatur yang ada, sehingga memang tidak ada alasan untuk tidak kita belajar dari itu. Selanjutnya adalah bagaimana pola mengembangkan brainstorming. Tentu menjelaskan, hari ini saya mencoba membrainstorming Anda. Pertama tadi saya berharap, makanya saya bilang tadi saya sediakan pulpen dan kertas. Saya sudah menjelaskan. Yang pertama menjelajah visi dengan mengidentifikasi tujuan harapan tentang mengumpulkan data untuk pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan pembuatan pertanyaan yang mengundang solusi. Saya sudah sampaikan tadi. Saya tadi sudah bagaimana model-model the solve and the say dan apa solusinya, gitu. Membantu pengertian, menjelajah ide melalui proses brainstorming. Jadi kita harus mencoba untuk kemudian membatasi masalah. Makanya adik-adik sekalian, jangan heran kalau di dalam penelitian saudara itu Anda menemukan namanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah membatasi penelitian kita. Contoh, masalah yang ada itu adalah traffic light. Ya, katakanlah traffic light. Traffic light ini tidak menyala atau tidak menyala. Maka kemudian kita harus melihat bahwa masalah ini tidak menyalanya dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin memang saya ulangi, ada traffic light yang berdiri di depan pinggir jalan, tetapi ada orang lewat gitu. Nah, di sini kita lihat langsung bahwa orang lewat itu adanya traffic light, tapi tetap ada orang lewat. Satu, itu kita catat itu. Untuk membentuk pengertian nanti, untuk membentuk batasan, maka kita harus membuat yang namanya batasan pengertian. Satu, ada lampu traffic light, orang lewat. Berarti satu. Yang kedua adalah ada traffic light, lampunya tidak menyala. Dua, ada lampu menyala, tetapi tetap orang lewat. Yang lewat itu bukan mobil, bukan motor, tapi beca. Tiga. Sudah tiga itu. Artinya apa? Itulah yang dimaksud. Artinya apa? Bahwa di satu peristiwa, maka banyak saja faktor atau penyebab terjadinya sesuatu itu. Satu kali Anda menyet di anaknya orang, kan tidak mungkin berkali-kali kan, tapi ditolak. Tolaknya ini boleh saja banyak penyebabnya. Penyebabnya karena Anda brewok sekali datang kepadanya. Penyebabnya karena dia baru bangun tidur. Kalau dalam psikologi mungkin saja karena si perempuannya lagi haid, emosinya lagi tidak bagus. Boleh saja karena memang kultur Anda tidak cocok dengan dia. Di antara tadi penyebab-penyebab itulah yang harus dilakukan, dicari pengertiannya. Itulah dicari pengertiannya masing-masing. Kemudian setelah Anda mendapatkan pengertian itu, maka kembangkan. Ingat, biasanya itu dalam penelitian itu hanya dua batasan, dua pengertian atau dua masalah yang teliti. Di antara sekian masalah yang ada itu, walaupun 10 misalnya masalah yang Anda temukan tadi, maka batasilah menjadi 2 pengertian, 3 pengertian, atau 4 pengertian. Jangan terlalu banyak. Pak, boleh nggak kira-kira pengertiannya sampai 10? Boleh. Biar 100 juga boleh. Maksudnya rumusan masalah boleh. Tapi saya yakin tulisan Anda tidak selesai-selesai gitu. Itu. Jadi batasilah rumusan masalah Anda itu dalam bentuk rumusan yang Anda mampu teliti. Jangan Anda membatasi sesuatu yang terlalu mengangan-angan. Dari sekalian perlu saya berikan sebuah contoh, sebuah terjadi di kampus waktu itu saya masih
mahasiswa S1, dan ada teman saya, teman aktivis saya itu, dia mencoba untuk meneliti tentang transaksi ekonomi di luar angkasa di tahun 2003 kalau tidak salah itu. Dia mencoba menggagas adanya transaksi di luar angkasa. Waktu itu judulnya tidak diterima. Judulnya teman itu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Mengapa tidak diterima? Waktu itu belum ada yang namanya Grab, ya, belum ada namanya Tokopedia, belum ada sama sekali, masih kosong sekali, tidak ada online, tidak ada Facebook, tidak ada yang namanya internet, apalagi seperti kuliah ini tidak ada di masa saya. Dia sudah menggagas tentang transaksi di luar angkasa. Maksudnya transaksi di luar angkasa itu bahwa inilah yang terjadi sekarang ini. Sekarang kan kita melakukan transaksi di luar angkasa. Orang jual beli itu kan di luar angkasa. Ditolak judulnya waktu itu. Nah ternyata dia sudah membayangkan apa yang terjadi hari ini. Dan apa boleh buat karena tidak cocok dengan pembimbingnya. Ya, pembimbingnya tidak sampai ke situ, berakibat pada mahasiswa tersebut kalau tidak salah tidak selesai itu gara-gara itu. Padahal dia suka, dia punya. Kemudian menerapkan. Nah inilah kemudian sebentar adik sekalian saya akan kembangkan menerapkan, memformulasikan suatu rencana setelah nanti saya akan jelaskan menerapkan pada bentuk-bentuk praktik. Setelah itu kemudian mengembangkan dan kita lihat setelah kita kembangkan adanya masalah, maka kita akan terapkan apakah ini menjadi legal opini, apakah menjadi legal drafting, atau menjadi legal drafting, atau menjadi legal constitution. Itu maksudnya begitu. Jadi setelah saya jelaskan begitu, membentuk pengertian, membatasi maksudnya pengertian itu kan apa itu pengertiannya? Pengertian itu adalah batasan dari sesuatu. Batasan sesuatu. Jadi rumusan masalah itu batasan. Dari sekian yang ada itu, maka kita rumuskan masalah. Jadi rumus itu batasan, pengertian itu batasan. Definisi itu adalah batasan. Apa itu? Pengertian atau definisi adalah batasan dari sesuatu. Batasan dari sesuatu. Nah, selanjutnya bentuk riset yang mana yang Proyek Karma maksudkan di sini. Jadi ada sekalian bahwa IPPS setelah tadi ini mengembangkan, nah sekarang kita mau menerapkan, memformulasikan sebuah rencana setelah menyelidiki sumber daya dan tindakan yang diperlukan untuk menempatkan solusi ke dalam tindakan. Jadi kita mau mencari apa tindakan yang kita lakukan atas masalah yang ditemukan tadi. IPPS hadir untuk membentuk produk dan program itu namanya produk jangka pendek karya rasional mahasiswa. Sebuah karya tulis yang pada pokoknya berisikan analisa hukum terhadap isu-isu penegakan hak atas pengadilan yang jujur gitu. Peradilan yang jujur dan adil atau fair trial. Nah, ini maksudnya. Jadi yang kita inginkan ini, yang Anda harus catat baik-baik bahwa bentuk produk riset Proyek Karma ini adalah adanya analisa hukum atau isu-isu penegakan atas fair trial, peradilan yang jujur. Jadi kita terfokus pada peradilan yang jujur dan adil itu. Tetapi kemudian maknanya di sini fair trial, ya, fair trial ini adalah intinya pada penegakan hukum, maksudnya begitu, penegakan atas hukum yang seharusnya yang jujur itu. Nah, dengan menggunakan perspektif substansi of law, dengan menggunakan perspektif atau dalam kata lain hukum yang jujur ini kita mau mencoba untuk menyorotinya, melihatnya dengan menggunakan pendekatan aturan hukum, substance of law, aturan-aturan perundang-undangan, hukum positif gitu loh. Sudut pandang yang lain aman lagi, sudut pandang adalah struktur of the law. Struktur adalah yang dimaksudkan di situ adalah struktur kepolisian, kelembagaan penegak hukum. Jadi struktur of law itu dimaknai sebagai sebuah kelembagaan kelembagaan penegak hukum yang mau dicoba dilihat. Nah, kemudian adalah tentu legal legal kultur, ya, kebiasaan kultur masyarakat itu. Kultur itu adalah hukum-hukum yang ada di masyarakat.
hukum-hukum yang ada di masyarakat. Itulah yang kita mau lihat di dalam produk riset Project Karma ini, bahwa kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah, lalu kemudian terhadap adanya penegakan hukum yang harusnya jujur dan adil dengan menggunakan perspektif atau menggunakan sudut pandang substansi hukum, struktur hukum, legal kultur hukum. Yang hasilnya nanti Anda akan diberikan menerapkan yang nantinya penerapan nanti ini akan melahirkan suatu rekomendasi usul metode advokasi. Rekomendasi usul metode advokasi. Jadi nantinya ini setelah Anda menemukan isu-isu fair trial ini tadi yang dengan pendekatan 3 itu, maka nanti akan hasilnya itu akan kita bawa ke bentuk metode advokasi. Yang manakah metode advokasi yang dimaksud? Adalah bentuk advokasi berbasis riset dengan produk berbasis riset berupa penyusunan legal opini. Apakah nanti itu berbentuk legal opini? Apakah kemudian penyusunan legal drafting, penyusunan legislatif drafting, penyusunan constitution drafting, kampanye, dan penyusunan resume sebagai sebuah kampanye atau bentuk kampanye sebagai bentuk yang diinginkan adalah untuk mendapatkan resume analisa di MMC itu sebagai sebuah referensi untuk kemudian dijadikan analisa di kelak IPPS di MMC nanti. Pelaksanaan nanti itu Anda peserta ini akan mengadvokasi, membawa Anda punya masalah-masalah tadi itu, apakah bentuk menyusun legal opini, menyusun legal drafting, menyusun legislative drafting, penyusunan konstitusi drafting, atau kampanye. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan legal opini. Sebenarnya saya harus jelaskan juga ini penyusunan legal opini semuanya. Tapi sekarang kita lihat legal opini itu, para advokat menghabiskan hampir sebagian besar jam kerjanya untuk memberikan nasihat-nasihat hukum. Nasihat hukum untuk para kliennya dapat berupa nasihat lisan dan atau nasihat tertulis. Ingat, nasihat hukum berupa nasihat lisan dan nasihat tertulis. Ya, kalau sekarang advokat kepada kekasihnya lebih banyak memberikan nasihat lisan tertulis. Kenapa bisa? Di siang hari nasihat tertulis kepada kekasihnya, malam hari penasihat lisan. Kenapa tertulis di siang hari? Karena macet saja sudah loyo puasa, malam hari baku telepon-telepon karena sudah buka puasa. Nah, begitu kira-kira keadaan sekarang. Legal opini disadur dari bahasa Latin ius yang mempunyai arti hukum dan opinio berarti pendapat. Legal opinion itu adalah pendapat hukum. Apa bentuknya itu legal opini? Harus Anda buat berdasarkan hukum yang berlaku, hukum positif yang berlaku, bukan hukum yang diubah. Oke. Tata bahasa yang lugas, jelas, dan sistematis. Kalau saran saya, tata bahasa yang lugas, jelas, dan sistematis ini, saya berharap Anda menulis tata bahasa yang lugas itu gunakan tata bahasa yang lugas itu berdasarkan objek yang Anda mau perdengarkan atau mau Anda perbacakan tulisan Anda. Misalnya Anda mau menulis legal opini, tujuannya Anda itu kemudian Anda memberikan legal opini untuk pembacaannya itu adalah legal opini misalnya di Batam, ya gunakanlah sesekali bahasa-bahasa lugas dengan bahasa-bahasa tabak yang Melayu-Melayu begitu gitu. Ya. Jadi seperti misalnya saya pernah membuat legal opini dulu di PT Kramayuda di Thailand. Ya, dengan tentu saya harus membuat semacam legal opini yang berbahasa Inggris. Jangan berbahasa Indonesia, apalagi codok-codok bahasa Makassar, bahasa Bugis, tidak boleh. Ini Kramayuda ini di Thailand yang mau kita berikan legal opini itu. Ya, tentu kita harus mampu memahami di situ. Jangan menggunakan bahasa ego, maksudnya mentang-mentang karena ada S2, Anda S3, pengacara lagi, sudah kurator lagi, Anda mau membuat legal opini, memaksakan orang, tidak. Bedakan bahasa benar dan bahasa yang baik. Bahasa
legal opinion itu adalah bahasa yang baik, bukan bahasa yang benar. Boleh saja kemudian salah kita punya bahasa di situ, tapi maksudnya itu benar penyampaiannya karena objek yang kita mau tuju adalah memang demikian. Tuh. Legal opinion membuat misalnya legal opinion Anda ke Papua, tentu harus Anda mencoba untuk menggunakan pendekatan sosiokultur untuk kemudian membawa membawa Anda punya legal opinion tersebut. Ingat, legal opinion itu bukan jaminan kemenangan ya. Bukan jaminan kemenangan. Semata hanya kemudian untuk kemudian menjadi referensi gitu. Bukan atau menjadi doktrin, tapi dapat menjadi doktrin atau pendapat ahli gitu, atau semacam teori gitu. Legal opinion itu bukan tapi tidak menjamin kemenangan. Dia semacam sama kalau misalnya Anda nanti kalau misalnya Anda bersidang, Anda mencari saksi ahli, ya tentu saksi ahli ini Anda jangan Anda menjadi hakim kemudian Anda mengatakan ya kita benarkan saja ini, kita hukum saya 5 tahun karena berdasarkan saksi ahli memberikan keterangan seperti itu. Anda seperti itu. Harus jujur dan lengkap. Jadi memberikan legal opinion itu harus memang betul-betul jujur apa yang kita ungkapkan dalam. Kemudian tidak mengikat. Tentunya tidak mengikat. Artinya bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak mencoba untuk memberikan suatu kepastian di dalam bahwa kalau Anda tidak melakukan ini tidak tidak bisa. Nah, itu hanya betul-betul memberikan sebuah opini. Itulah makanya adik-adik sekalian, kalau Anda membaca opini Tribun Timur, opini Fajar, itu opini itu bukan karya ilmiah ya, itu karya tulis saja, bukan karya ilmiah, tidak masuk kategori karya ilmiah. Karena kenapa? Ada unsur yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah tidak sistematis dan terkadang tidak jujur. Kedudukan legal opini sebagai sumber hukum, seperti saya katakan tadi, bukan jaminan kemenangan, tapi menjadi sumber hukum saja. Legal opini sebagai sumber hukum, bukan kemudian dasar untuk menghukum, tapi hanya sumber untuk kemudian orang-orang kedua belah pihak memahami. Dan kemudian legal opini ini tadi katakan tidak mengikat, maksudnya itu tidak mengikat kedua belah pihak. Walaupun kita memberikan sebuah pandangan hukum legal opini, tapi ini tujuannya tidak mengikat satu dengan yang lain atau semacam legal drafting, tidak. Siapa yang membutuhkan legal opini? Banyak yang membutuhkan legal opini. Masyarakat, banyak, pemerintah, swasta, pihak berperkara dan lain sebagainya. Yang terakhir sampaikan kepada kita semua adalah penyusunan legal opinion tadi saya sudah jelaskan. Yang kemudian adalah Anda bisa dapat nanti ini pengertiannya tadi, penyusunan legal drafting, penyusunan legislative drafting, penyusunan constitution drafting, kampanye, penyusunan resume, menjadikan kampanye dan penyusunan analisa MMC. Saya ingin sebelum saya coba menjelaskan tentang legal drafting, legislative drafting, tolong Anda catat ini semua dulu. Legal drafting, legislative drafting, constitution drafting, constitutional drafting. Sudah dicatat? Oke, sudah dicatat? Iya, Ustaz. Oke, baik. Makasih catat. Saya tinggalkan ini. Sekarang saya ingin mencoba menguji saudara-saudara. Coba saya kasih kesempatan 5 menit atau 3 menit buka di Google apa itu legal drafting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.